Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya beserta kelompok saya akan membahas mengenai analisis struktur pasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Nur Khomariah pada mata kuliah Tata Niaga Agribisnis. Adapun nama-nama dari kelompok A2 bawah, yaitu yang pertama ada Adihan Faidatul Ilma NIM 190321100043. Yang kedua ada Sahar Nur Hanifah NIM 190321100046. Yang ketiga Ananda Zufar Sidki NIM 190321100049. Yang keempat Fajar Hidayat NIM 190321100052. Yang kelima Anisya Dwi Khairotin, yaitu saya NIM 190211100054. Yang terakhir Rina Afriana Firdaus NIM 190211100124. Pokok pembahasan dalam video ini yang pertama ada market share, yang kedua CR4, yang ketiga IHH, yang keempat IR, yang kelima indeks Gini. Pada slide data perhitungan analisis struktur pasar adalah tabel penugasan yang diberikan pada mata kuliah Tata Niaga Agribisnis. Lalu, market share merupakan kondisi pasar yang menunjukkan seberapa besar pasar yang mungkin digunakan untuk memasarkan produk kita dengan rumus perbandingan antara jumlah kapasitas produk yang dapat diserap pada suatu wilayah pasar yang dibandingkan dengan jumlah lembaga pemasaran dikalikan 100%. Kriteria market share. Yang pertama ada monopoli murni, bila satu perusahaan atau lembaga memiliki 100% dari pangsa pasar. Yang kedua ada perusahaan dominan, jika suatu perusahaan memiliki 80-100% dari pangsa pasar dan pesaing kuat. Dan yang ketiga ada oligopoli ketat, jika 4 perusahaan terkemuka memiliki 60-80% dari pangsa pasar. Dan oligopoli longgar, jika 4 perusahaan terkemuka memiliki pangsa pasar dari 40 sampai kurang dari 60% dari pangsa pasar. Dan untuk persaingan monopolistik, jika banyak pesaing yang efektif, tidak ada satupun yang memiliki pangsa pasar lebih dari 100%. Dan yang terakhir ada persaingan murni, jika lebih dari 50 pesaing tetapi tidak ada satupun yang memiliki pangsa pasar yang berarti. Perhitungan market share. Konsentrasi rasio atau KR didapatkan dari kapasitas produksi suatu lembaga di wilayah dibagi total kapasitas produksinya. Dan untuk mendapatkan market share, KR dikalikan 100% untuk mendapatkan hasil berbentuk persen. Dan untuk KR 0,056, maka dikalikan 1%, hasilnya 5,64. Untuk KR 0,053 dikalikan 100%, maka market share-nya 5,33. Untuk KR 0,050 maka market share-nya 5,02. Untuk KR 0,47 maka market share-nya 4,70. Dan untuk KR 0,44 maka market share-nya 4,39. Lalu setelah itu tinggal kumulatifkan tiap market share yang ada. Dari 5,64 ditambahkan 5,64 jadi 11,28. Lalu ditambah lagi 5,64 maka hasilnya 16,93 dan seterusnya hingga nanti jadi 100%. Dari hasil perhitungan market share maka didapat kriteria dari perhitungan ini adalah oligopoli longgar. Concentration ratio atau CR4 biasanya digunakan untuk mengetahui konsentrasi dari 4 pembeli terbesar di suatu wilayah. Rumusnya dari CR4 ini yaitu KR1 ditambah KR2 ditambah KR3 ditambah KR4 kemudian dibagi dengan KR total.
Kriteria dari CR4 adalah apabila hasil CR4 kurang dari 0,4, maka struktur pasar itu bersifat persaingan sempurna. Namun apabila CR4 berada di antara 0,4 hingga 0,8, maka struktur pasar itu bersifat oligopoli. Dan apabila CR4 lebih dari 0,8, maka struktur pasar bersifat monopoli. Dan dari hasil data yang telah ada, maka struktur pasar bersifat persaingan sempurna. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang indeks Hirschman-Herfindahl atau IHH. Untuk rumus IHH sendiri yaitu IHH sama dengan KR1 pangkat 2 ditambah KR2 pangkat 2 ditambah KR3 pangkat 2 ditambah seterusnya seberapa banyak jumlah N atau jumlah pedagang. Nah, untuk keterangannya sendiri, N itu adalah jumlah pedagang atau pembeli yang ada di satu wilayah, dan KR itu yaitu merupakan pangsa pembelian komoditi, dan untuk IHH sendiri yaitu indeks Hirschman-Herfindahl. Dan untuk kriteria dari IHH, apabila IHH sama dengan 1, maka kriteria tersebut mengarah ke monopoli atau monosoni. Dan jika IHH sama dengan 0, maka kriteria tersebut mengarah ke pasar persaingan sempurna. Dan jika IHH lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka kriteria tersebut mengarah ke oligopoli atau oligopsoni. Selanjutnya yaitu perhitungan IHH. Di sini terdapat 2 kolom, yaitu konsentrasi rasio atau KR dan IHH, di mana KR ini jumlah totalnya sebanyak 1 dan IHH sendiri totalnya itu 0,0504. Sehingga dari perhitungan tersebut dapat diketahui kriteria IHH yaitu mengarah ke oligopoli atau oligopsoni, yang mana nilai IHH lebih dari 0 dan kurang dari 1. Selanjutnya adalah indeks Rosenbluth, di mana rumusnya adalah R sama dengan 1/2 kali sigma kali I kali SI dikurangi 1. Di mana R adalah indeks Rosenbluth, SI adalah pangsa pasar atau market share, perusahaan atau pedagang ke I, yang I adalah angka 1, 2, 3 hingga ke N. Adapun kriteria indeks Rosenbluth adalah yang pertama, nilai indeks Rosenbluth berkisar antara 1/N kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 1. Yang kedua, jika nilai yang diperoleh mendekati derajat minimum, maka struktur pasar yang terbentuk cenderung ke arah pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, jika cenderung mendekati maksimum, maka cenderung mengarah ke pasar oligopoli. Perhitungan indeks Rosenbluth. Pada kolom pertama terdapat I yang terdiri dari angka 1, 2, hingga ke 20. Pada kolom kedua, terdapat MS sama dengan SI, di mana rumusnya yaitu jumlah pembelian dibagi dengan total pembelian. Contohnya, pada baris pertama, pedagang G dengan jumlah pembelian 90 dibagi dengan total pembelian 1595, maka hasilnya yaitu 0,056. Pada baris kedua, pedagang H dengan jumlah pembelian 90 dibagi dengan total pembelian 1595, maka hasilnya yaitu 0,056. Perhitungan ini terus dilakukan hingga data ke-20. Pada kolom ketiga terdapat I kali SI. Pada baris pertama I-nya yaitu 1 dan SI-nya yaitu 0,056, maka hasilnya yaitu 0,056. Pada baris kedua I-nya 2 dan SI-nya yaitu 0,056, maka hasilnya yaitu 0,113. Hal ini juga sama dihitung hingga data ke-20 dan setelah dijumlahkan mendapat total 10,006. Pada baris keempat terdapat 2 kali sigma I kali SI dikurangi 1, di mana rumusnya yaitu 2 kali total
I kali SI yaitu 10,006 dikurangi 1 mendapatkan hasil 19,013. Pada kolom kelima, terdapat R sama dengan 1/2 kali sigma I kali SI dikurangi 1. Karena 2 kali sigma I kali SI dikurangi 1 sudah mendapatkan hasil yaitu 19,013, maka R sama dengan 1/19,013 mendapatkan hasil 0,053. Dari hasil perhitungan tersebut, maka kriterianya yaitu minimum. Karena sesuai kriteria yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu 1/n kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 1. Karena N-nya 20, maka 1/20 atau 0,05 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 1. Dan nilai R yaitu 0,053 mendekati angka 0,05. Maka hasilnya yaitu minimum dan struktur pasarnya yaitu persaingan sempurna. Selanjutnya yaitu tentang indeks Gini, di mana IG sama dengan sigma IK sama dengan 2 dalam kurung PK-1 dikali KK dikurangi PK dikali KK-1 1/10.000, di mana IG merupakan koefisien Gini, PK persentase akumulatif jumlah pedagang dalam indeks ke I, PK-1 persentase akumulatif jumlah pedagang sebelum kelas ke-1, KK persentase akumulatif jumlah volume pembelian dalam kelas ke-1, KK-1 persentase akumulatif jumlah volume pembelian sebelum kelas ke-1. K merupakan jumlah kelas pedagang. Adapun kriterianya dalam indeks Gini yaitu semakin kecil atau dalam kurung mendekati 0, maka semakin merata distribusi market share-nya, yang artinya pasar mengarah ke persaingan sempurna atau kompetitif. Yaitu perhitungan indeks Gini pedagang. Average diperoleh dari rata-rata jumlah pembelian sehingga menghasilkan nilai 79,75. Interval terdapat 3 kelas, yaitu kurang dari 80, antara 80 dan 90, lebih dari sama dengan 90. Sigma pedagang diperoleh dari jumlah pedagang pada interval kurang dari 80, terdapat 8 pedagang. Jumlah pedagang pada interval antara 80 dan 90 terdapat 8 pedagang. Jumlah pedagang pada interval lebih dari 90 terdapat 4 pedagang. Sehingga apabila ditotal berjumlah 20. Absolut diperoleh dari pertama 40 hasil dari 8 dibagi 20 dikali 100. Kedua 40 hasil dari 8 dibagi 20 dikali 100. Ketiga 20 hasil dari 4 dibagi 20 dikali 100, sehingga di total berjumlah 100. Adapun kumulatif diperoleh dari yang pertama 40 dari absolut yang pertama yaitu 40, kedua 80 dari 40 ditambah absolut kedua 40, ketiga 100 dari 80 ditambah absolut ketiga 20. Kemudian dikasih tanda A, B, dan C. Yaitu kapasitas pembelian. Average diperoleh dari data-data jumlah pembelian yaitu 79,75. Interval terdapat 3 kelas sama seperti interval yang ada di pedagang. Jumlah diperoleh dari total jumlah pembelian pada kelas kurang dari 80 sehingga hasilnya 580. Total jumlah pembelian pada kelas antara 80 dan 90 sehingga hasilnya 655. Total jumlah pembelian pada kelas lebih dari 90 hasilnya 360. Sehingga total dari semuanya yaitu 1595. Absolut diperoleh dari pertama jumlah pembelian 880 dibagi total pembelian 1595 dikali 100 hasilnya 36,36. Kedua jumlah pembelian 655 dibagi total pembelian 1595 dikali 100 hasilnya 41,07. Ketiga, jumlah pembelian 360 dibagi
total pembelian 1.595 dikali 100 sehingga hasilnya 22,57, sehingga semua apabila ditotal hasilnya 100. Kumulatif caranya sama seperti yang ada di bagian pedagang tadi, kemudian dikasih tanda D, E, dan F. A kali E diperoleh dari 40 kali 77,43 yang hasilnya 3,097,18. B kali D diperoleh dari 80 kali 36,36 hasilnya 2,909,09. R1 sama dengan A kali X, B dikurangi B kali D diperoleh dari 3,097,18 dikurangi 2,909,09. Hasilnya 188,0878. B kali F diperoleh dari 80 kali 100 hasilnya 8.000. C kali E diperoleh dari 100 kali 77,43 hasilnya 77,742,947. R2 sama dengan B kali F dikurangi C kali E diperoleh dari 8.000 dikurangi 7742,947 hasilnya 277,05. R1 tambah R2 diperoleh dari 188,0878 tambah 277,05 hasilnya 445,14 sehingga 1 sama dengan dalam kurung R1 tambah R2 dikali 1 dibagi 1000 hasilnya adalah dibagi 10.000, dimana hasilnya adalah 0,044514. Dari hasil perhitungan indeks gini, maka kriterianya adalah distribusi market share, terjadi timpang ringan dan pasar mengarah ke monopolistik. Karena nilai indeks gini berada di antara 0,0 dan 0,4, maka terjadi timpang ringan dan struktur pasar monopolistik. Sekian dan terima kasih. Sekian video dari kami. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.